Selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dwi Novialita Yovanda dan Ibu Rofiatul Azizah pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Bagaimana kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang menelaah struktur teks prosedur. Materi hari ini kita masih di kompetensi dasar yang sama, yakni kompetensi dasar 3.6, menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat, seperti cara memainkan alat musik atau tarian daerah, atau cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain, dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Jadi, untuk video animasi kali ini kita fokus ke aspek kebahasaan teks prosedur dalam melakukan sesuatu atau cara membuat kuliner khas daerah. Apakah kalian sudah pernah mempelajari kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa dalam teks prosedur? Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Penggunaan bahasa pada teks prosedur itu apa aja sih? Penggunaan bahasa pada teks prosedur yang pertama adalah kalimat perintah. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta orang untuk melakukan sesuatu sesuai keinginan penyuruh. Jadi, kalimat perintah itu biasa mengandung kalimat yang meminta orang atau memerintah seseorang untuk melakukan kegiatan. Contohnya, cara mematikan komputer Windows XP, Vista, dan Windows 7 dengan baik dan benar. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik menu Start yang terdapat pada pojok kiri bawah monitor. Kemudian klik ikon shutdown. Selanjutnya klik OK. Kemudian tunggu komputer sampai mati. Setelah komputer mati, langkah selanjutnya adalah matikan stabilizer dengan menekan tombol power dan mencabut kabel listrik. Komputer Anda sudah berhasil dimatikan. Pada langkah yang pertama, itu sudah jelas bahwa itu adalah kalimat perintah. Karena jika ingin mematikan komputer adalah dengan petunjuk klik menu Start. Jadi, kalimat itu jelas bahwa kalimat itu memerintah untuk mematikan komputer. Langkah yang pertama adalah mengklik menu Start pojok kiri bawah monitor. Itulah yang disebut dengan kalimat perintah. Yang kedua, penggunaan bentuk pasif. Bentuk pasif merupakan kalimat yang subjeknya dikenai suatu perbuatan atau aktivitas, biasanya menggunakan imbuhan ter dan di. Contohnya, tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. Jadi, bentuk pasif itu adalah kata yang dikenai suatu perbuatan aktivitas, seperti ditekan. Tekan adalah suatu perbuatan atau aktivitas yang diberi imbuhan di. Itulah yang disebut dengan bentuk pasif. Yang ketiga adalah penggunaan kriteria atau batasan. Penggunaan kriteria atau batasan ini merupakan kalimat yang rinci dan jelas batasannya agar orang-orang bisa melakukan seperti yang apa diminta. Jadi, penggunaan kriteria atau batasan ini biasanya kalimat yang digunakan itu rinci dari awal hingga akhir. Contohnya, langkahkan kaki kanan, dia kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan. Selanjutnya, penggunaan kata keterangan adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba kata kerja dan adjektivita kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan.
A. Keterangan cara adverbia. 1. Keterangan cara adverbia ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi, yaitu dengan dan secara. Contohnya, bungkuslah adonan dengan rapat. Talikan rafia dengan cara menyilang. Bunyikan secara serentak semua gendang. Dengan selalu mencuci tangan, secara rutin kita akan terhindar dari beberapa penyakit. B. Keterangan alat. Wah, keterangan ini menjelaskan alat yang digunakan dalam suatu kegiatan atau peristiwa. Misalnya dengan menggunakan. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. Lukis kain dengan menggunakan canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para perajin membatik menggunakan canting. C. Keterangan tujuan. 3. Keterangan tujuan adverbia ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk, supaya, atau agar. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. 5. Menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur membantu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak dapat menimbulkan bahaya. Penggunaan kata sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, jika, sebaiknya. Contohnya, keju sebaiknya dimasukkan sebelum kue menjadi dingin. Jangan memasukkan minyak terlalu banyak. Teks prosedur kompleks mengenai cara membuat layang-layang. Bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebuah ruas bambu dengan diameter sekitar 1 cm, sedangkan panjangnya sekitar 90 cm. Sebuah ruas bambu dengan diameter sekitar 1 cm dengan panjangnya sekitar 50 cm. Kertas minyak, plastik, atau kertas tipis lainnya. Cat warna, lem kertas, gunting dan pisau, benang, dan penggaris. Selanjutnya, cara membuatnya. Pertama, sebaiknya membuat kerangka layangan terlebih dahulu berdasarkan diameter yang tertera di atas. Sediakan 2 ruas bambu dengan ukuran panjang 60 cm dan 100 cm. 2. Usahakan posisi bambu menyilang dengan panjang sisi kanan dan kiri sama. Gunakan benang sebagai penyeimbang untuk mendapatkan posisi yang tepat. Benang diletakkan pada poros tengah. 3. Ikat setiap ujung ruas menggunakan benang. Alangkah lebih baiknya buat belahan pada ujung bambu untuk digunakan sebagai pengait. Kerangka layangan sudah siap. 4. Selanjutnya, siapkan kertas atau plastik dan letakkan di bawah kerangka layangan yang Anda sudah buat. 5. Buat pola dan tandai dengan cat warna. 6. Potong kertas dengan menambahkan sekitar 2 cm lebih lebar dari pola, karena akan dilipat dan dilem untuk menutupi kerangka. 7.
Hiasi layang-layang dengan cat warna sesuai dengan keinginan Anda. 8. Layangan sudah siap digunakan. Selanjutnya, perbedaan kalimat perintah dan kalimat saran dapat dilihat dari tujuannya. Kalimat perintah bertujuan untuk meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan tujuan utama dari kalimat saran adalah mengubah atau memberi saran tentang suatu hal. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.